Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Jamaah Aisyah Kota Malang, marilah kita lanjutkan tadabbur kita di bulan suci ini, yaitu surat Al-Hadid ayat 16-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsa'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, alam yakni lilladzina amanu, belum tibakah saatnya bagi orang-orang yang beriman an tahsa'a qulubuhum lidzikrillah, untuk khusyuk hati mereka untuk mengingat Allah, wa ma nazala minal haqqi, dan apa yang telah diturunkan dari kebenaran, wala yakunu kallazina utul kitab, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang ahli kitab min qablu, sebelumnya, fatala alaihimul amadu, maka dengan masa yang panjang pada mereka, faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras, wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. I'lamu, ketahuilah, annallaha yuhyil arda ba'da mautiha, sesungguhnya Allah yang menghidupkan bumi sesudah kematiannya. Qad bayyana lakumul ayah, sungguh kami telah jelaskan bagi kalian tentang ayat-ayat Allah, la'allakum ta'qilun, agar kalian berfikir. Innal musaddiqina wal musaddiqati, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah laki-laki dan perempuan, wa aqradullah, dan mereka meminjami Allah, qardan hasanan, dengan pinjaman yang baik, yudha'afu,
maka akan dilipat gandakan lahum bagi mereka. Walahum ajrum karim, dan bagi mereka adalah pahala yang mulia. Walladzina amanu billahi wa rusulihi, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ulaika humus siddiqun, mereka itulah orang-orang yang cinta kebenaran. Wasyuhada'u inda rabbihim, dan orang-orang yang bersaksi di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka. Lahum ajruhum wa nuruhum, bagi mereka pahala dan cahaya. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina, dan orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabul jahim, mereka itulah para penghuni neraka. Sadaqallahul adzim. Baiklah ibu-ibu, setelah kita mendengarkan terjemahan tadi, maka ada dua pokok bahasan yang bisa kita ambil dari 4 ayat tadi, di mana ayat 16 dan 17 itu berisi tentang teguran Allah yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang mana selalu menunda-nunda perintah Allah, menunda untuk tunduk hatinya, dan juga menunda tidak memperhatikan ajaran serta petunjuk Allah, di mana digambarkan di situ dengan istilah khusyuk. Khusyuk di sini artinya adalah hati yang rendah dan tunduk kepada Tuhan dengan segala kerendahan dan kelemahan diri berhadapan dengan kekuasaan ilahi. Bilakah lagi hati ini akan khusyuk apabila mengingat kepada Allah, apabila nama Tuhan disebut orang, dan bila mendengar orang memberikan pengajaran, dan juga apabila mendengar orang baca Al-Quran. Adakah hati ini bergetar atau tidak? Dan setelah mendengar, setelah mempelajari, dan setelah memahami semuanya, adakah tekad hendak melaksanakan apa yang diperintahkan olehnya? Jadi pengertian khusyuk di sini adalah seperti itu. Jadi hatinya merendahkan diri, tunduk dan taat kepada Allah dengan segala kelemahan dirinya di dalam menghadap Allah. Kemudian apabila mendengar kata Allah, apabila mendengar ajaran-ajaran atau peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quran, kemudian apabila mendengar orang membaca Al-Quran, apakah hati kita bergetar atau tidak? Kemudian setelah kita mendengar, kemudian setelah kita membaca, kemudian kita fahami artinya, adakah tekad di dalam diri kita untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang? Jadi itu pengertian khusyuk. Sehingga ini adalah peringatan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad, yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Allah bahwa janganlah kamu
seperti para ahli kitab sebelumnya. Artinya pada umat Yahudi dan Nasrani yang telah mendapatkan kitab Taurat dan Injil, di mana mereka dengan semakin lamanya waktu setelah mereka mendapatkan kitab tersebut, mereka tidak ada lagi semangat untuk menyuruh kebaikan dan tidak melarang kemungkaran. Sehingga Abdullah berkata, celakalah bagi orang yang hatinya tidak dapat mengenali sebuah kebaikan dan hatinya tidak mengingkari kemungkaran. Jadi ini gambaran Bani Israel yang setelah mereka mendapatkan kitab Taurat dan Injil dan semakin lama di dalam memahami kitab tersebut, mereka menyesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Mereka menyesuaikan dengan lisan mereka. Jadi mereka sudah tidak menggunakan lagi isi dari kitab tersebut, tapi mereka meninggalkan isi dari kitab tersebut dan mereka menyesuaikan dengan hawa nafsu atau keinginan mereka, sehingga Allah memberikan gambaran hati mereka itu sangat-sangat keras karena memang sudah tidak bisa lagi diperingatkan. Mereka sudah tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah. Nah, ini yang tidak diinginkan Allah terhadap umatnya Nabi Muhammad. Karena kalau kita melakukan seperti mereka, artinya di dalam memahami ayat Allah, kita sesuaikan dengan keinginan nafsu kita, maka umat Muhammad tidak berbeda jauh dengan umat-umat sebelumnya, sehingga akan digolongkan kepada kelompok orang-orang fasik. Di dalam tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka disebutkan bahwa ilmu manusia itu dapat bertambah dan ayat-ayat dapat turun 1 ayat, 2 ayat dan seterusnya. Namun suatu hal yang lekas hilang dari manusia termasuk Rasulullah adalah rasa khusyuknya kepada Tuhan. Sehingga Shaddad bin Anas mengatakan bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, Inna awwala ma yarfa'u minan nasil khusyu'. Sesungguhnya yang mula-mula diangkatkan Allah dari hati manusia ialah rasa khusyuk itu. Jadi ayat 16 ini memberikan pemahaman pada kita, hendaklah kita selalu menjaga kekhusyukan kita dengan mengingat Allah, mengingat perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang fasik, yang itu pernah dilakukan oleh para ahli kitab sebelum kitab Al-Quran turun atau sebelum Nabi terakhir turun, yaitu umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa. Kemudian ayat selanjutnya
digambarkan bahwa Allah memberikan penjelasan pada kita. Ketahuilah bahwa yang menghidupkan bumi adalah Allah sesudah kematiannya. Di sini digambarkan bahwa orang-orang yang keras hatinya itu gambarannya seperti bumi yang mati, yang tidak bisa menumbuhkan suatu tanaman, tidak bisa menyerap air. Sehingga bumi yang mati itu menjadi tidak berguna sama sekali. Tetapi kalau Allah mengendaki, digambarkan kalau Allah mengendaki bahwa hati yang keras itu bisa menjadi lunak. Asal hati yang keras tadi bisa menerima penjelasan dari ayat-ayat Allah dengan menggunakan akal pikiran, bukan menggunakan hawa nafsu. Oleh karena itu bahwa orang yang menggunakan akal pikiran, maka dia akan bisa menerima penjelasan yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi kalau menggunakan hawa nafsu, maka yang terjadi adalah akal pikirannya tumpul. Artinya akalnya tidak berguna sama sekali. Itu gambaran daripada makna dari ayat yang ke-17. Sedangkan ayat 18-19 yang tadi saya jelaskan bahwa Allah menggambarkan bagaimana perbedaan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Bahwa salah satu ciri orang-orang yang beriman adalah orang yang suka bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan. Itu salah satu ciri dari orang yang beriman. Sehingga gambarannya yang di ayat sebelumnya bahwa khusyuk tadi itu secara aplikasi atau bukti nyata bahwa kita khusyuk kepada Allah adalah dengan bersedekah. Dan juga dengan bersedekah itu berarti kita meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Betapa kita harus malu. Semuanya milik Allah. Baik diri kita, harta kita yang ada di kita, semuanya itu milik Allah. Tetapi kalau itu kita sedekahkan, ternyata Allah memberikan gambaran, memberikan sanjungan bahwa ternyata kita ini meminjami Allah. Seolah-olah itu Allah butuh. Nah, dari situlah maka Allah memberikan pujian
kepada orang-orang yang beriman yang dengan membuktikan adanya senang bersedekah, sehingga Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda bagi mereka yang suka bersedekah dan pahala atau kedudukan yang mulia. Dan juga Allah menambahkan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya itu juga termasuk golongan orang-orang yang cinta kebenaran. Siddiqun. Dan juga selain cinta kebenaran, maka orang-orang tersebut juga akan bersaksi nanti di hadapan Allah bahwa memang Rasul yang diperintahkan Allah itu betul-betul telah menyampaikan wahyunya kepada manusia. Sehingga orang yang beriman nanti akan menjadi saksi akan kehadiran Rasul-Rasul Allah. Jadi di samping menjadi saksi, maka juga orang yang beriman itu adalah cinta akan kebenaran, cinta akan kejujuran. Dan sekali lagi Allah juga akan memberikan pahala dan juga cahaya di dalam diri orang-orang yang beriman. Ini sudah bisa kita gambarkan mengapa orang-orang yang beriman itu jalannya lempeng, lurus, enak, nyaman. Ya karena selalu mendapat petunjuk dan cahaya dari Allah. Kalau kondisi gelap, mereka bisa berjalan karena ada cahaya yang menyinari. Apalagi kondisi terang. Nah, sebaliknya orang-orang yang kafir yang mendustakan ayat Allah, tentunya mereka adalah penghuni neraka. Nah, itu juga harus menjadi keyakinan kita. Sehingga kita harus yakin bahwa beriman itu harus kita upayakan. Harus kita jaga kekhusyuannya. Sehingga jangan sampai kita lalai lengah. Sehingga kita nanti akan termasuk orang-orang yang dalam kelompok fasik itu. Jadi kita tahu, tetapi kita melanggar. Sering melanggar apa yang diperintahkan Allah. Sering melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah gambarannya orang-orang fasik. Dan yang orang-orang kafir jelas karena mereka jelas menolak ayat-ayat Allah. Oleh karena itu marilah kita selalu mohon pada Allah agar kita dijaga kekhusyukan kita, khususnya di bulan Ramadan dan pasca Ramadan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tadabbur ayat surat Al-Hadid ayat 16-19. Dan sebagai sumber bacaannya nanti bisa dibaca pada tafsir Al-Azhar Buya Amka dan juga tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama nanti bisa dilengkapi oleh para jamaah sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.